Selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia. Selamat sore untuk Amerika. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan Bible study untuk lanjut mempelajari tentang pekabaran 3 malaikat. Kita masuk pada chapter yang ke-12 ya. Sebelum kita lanjut, kita akan berdoa dan doa akan disampaikan oleh Sister Wanda. Oke Kak, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu pada masing-masing kami. Kami masih dalam keadaan sehat sampai saat ini dengan tidak penuh suatu apapun juga. Ya Tuhan, pada saat ini kami berterima kasih juga Tuhan sudah kumpulkan kami walaupun melalui Zoom untuk belajar firman Tuhan, untuk menguatkan satu dengan yang lain. Berkati Kak Dolphin yang akan membawakan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntunnya, sehingga apa yang mau disampaikan itu adalah kehendak Tuhan saja, dan kami yang mendengar boleh dikuatkan. Terlebih Tuhan, buat kami untuk dibuat mau untuk membuka hati kami, untuk membiarkan Kristus masuk dalam hati kami, agar supaya bisa kerjakan keselamatan dengan kami dengan takut dan gentar. Karena Tuhan yang bekerja dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati Kak Opin yang membawakan, biarlah hikmat kebijaksanaan dari surga selalu menjadi bagiannya, dan Tuhan tambahkan terus untuknya. Dan memberkati koneksi juga, biarlah Tuhan jaga agar supaya tidak menghalangi untuk kami menerima berkat-Mu pada pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami sembahkan alaskan doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Anda di kesempatan ini kita di Indonesia tanggal 15 Mei 2020 dan di Amerika jatuh pada tanggal 4 Mei ya. Di waktu ini kelanjutan dari chapter 11, tentunya kita masuk di chapter 12. Saudara-saudara yang kekasih, ini sangat penting sekali dan sangat perlu sekali kita ketahui di pelajaran third angel message ini atau pekabaran malaikat ketiga ini di chapter 12 diulangi lagi tentang dasar righteousness by faith. Righteousness by faith atau pembenaran oleh iman, dasarnya dibongkar lagi di chapter 12 ini. Sangat menarik saudara-saudara. Saya waktu memulai menyusun dan mempersiapkan chapter 12 ini, saya terkagum-kagum dengan apa yang saya temukan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita sudah baca setiap chapter ya. Tetapi itulah, di waktu itu mungkin istilahnya kita tidak klik, ya, tidak connect dengan apa yang kita baca. Tapi puji Tuhan di waktu yang sekarang ini, saya pribadi menemukan bahwa luar biasanya Tuhan mau menyampaikan sesuatu melalui pekabaran ini. Ya. Dan kita tahu sendiri bahwa mungkin sudah tidak banyak orang yang membaca tulisan-tulisan dari Elder Jones ya. Baik saudara, kita akan masuk pada pelajarannya.
Nanti mungkin satu persatu kita akan gantian membacakannya. Saya minta partisipasi dari saudara-saudara. Tadi malam kita sampai pada hal ini, bahwa untuk mendapatkan kebenaran Tuhan yang adalah hujan akhir, yang merupakan persiapan untuk seruan nyaring, kita harus memiliki pikiran Kristus. Ya, ini juga sudah sempat diulangi di beberapa chapter sebelumnya ya. Jadi untuk melakukan persiapan ya untuk mendapatkan kebenaran Tuhan, yaitu adalah hujan akhir yang saya percaya kita semua merindukannya ya, itu adalah persiapan untuk seruan nyaring kita. Syaratnya ya, kita harus memiliki pikiran Kristus saja. We must have the mind of Christ only. Dikatakan di sini, itu tidak bisa datang dengan cara lain. Jadi hanya ini, memiliki pikiran Kristus. Nah, kita akan jauh lebih dalam masuk ya dari di paragraf-paragraf berikut. Jadi tidak ada cara lain untuk bisa. Ini saya suka bawa dengan bahasa yang vulgar ya, yang bebas. Saya mau bilang bahwa supaya kita bisa menerima hujan akhir pada seruan nyaring nanti, supaya saudara bisa punya bisa menerima hujan akhir, syaratnya cuma satu, yaitu hanya memiliki pikiran Kristus. Syarat itu berlaku untuk saya, untuk saudara, ya. Syarat itu berlaku untuk Kak Early di sini, Brother Roy, Brother Lali, untuk kita semua. Nah, lalu dikatakan tidak ada cara lain. Hanya itu saja. Memiliki pikiran Kristus. Coba saudara-saudara renungkan ya statement ini. Ya, we must have the mind of Christ only, supaya kita memiliki kecurahan roh hujan akhir. Ini yang kita rindukan, saudara-saudara. Dan untuk ke situ ada langkah-langkah. Tetapi di sini Brother Jones dia jelaskan sesuai dengan Alkitab tentunya. Ya. Inilah tepatnya nasihat yang diberikan kita dalam Alkitab. Filipi 2 ayat 5-6, biarlah pikiran ini ada di dalam kamu, yang juga di dalam Kristus Yesus. Apakah yang ditunjukkan oleh teks itu yang dilakukan oleh pikiran Kristus? Apa yang dilakukan di dalam dia? Kita akan cari tahu ya. Apa yang dilakukan di dalam Kristus itu? Apa? Di sini dikatakan itu adalah mengosongkan dirinya sendiri. Nah, pikiran Kristus ini adalah mengosongkan dirinya sendiri. Ketika pikiran itu ada di dalam diri kita, pertanyaannya apa yang dilakukan di sana? Jadi maksudnya ketika pikiran Kristus itu ada di dalam kita, apa yang terjadi di sana? Yaitu hal yang sama. Ya, itu akan mengosongkan diri kita. Jadi Kristus, pikiran Kristus itu yaitu mengosongkan dirinya sendiri. Ya. Dan ketika pikiran Kristus itu ada di dalam kita, hal yang sama yang terjadi, yaitu mengosongkan diri kita. Maka pemikiran pertama yang diberikan oleh teks itu adalah bahwa pikiran Kristus mengosongkan diri orang itu sendiri. Wah, ini menarik, saudara-saudara. Sejauh ini ada yang mau menanggapi? Atau ada masukan?
Oke. Kalau belum, maaf saudara-saudara, apakah background di belakang itu terlalu jelas atau bagaimana? Boleh, Kak. Iya, karena ada gereja lain juga yang sedang ibadah subuh. Iya. Dan mereka pakai pengeras suara. Oke, baik. Kita akan lanjut kepada paragraf yang berikut. Ketika pikiran yang ada di dalam Kristus mengosongkan dirinya sendiri, lalu apa yang datang? Nah, ini step-stepnya saudara-saudara ya. Dia katakan bahwa Tuhan memenuhi dia. Jadi waktu Kristus mengosongkan dirinya, yang masuk ke dalam Kristus itu, yang masuk ke dalam diri anak itu adalah apa? Tuhan, Bapa. Bapa yang memenuhi Kristus. Kenapa? Kosong. Tidak ada dirinya sama sekali di dalam dia. Tidak ada. Tapi yang ada itulah pikiran. Kristus itu adalah di mana memberikan tempat kepada Bapa untuk masuk. Jadi ketika pikiran yang ada di dalam dia, ada di dalam kita, ya. Jadi ketika pikiran Kristus itu ada di dalam kita, ya, dan melakukan di dalam diri kita, apa yang terjadi di dalam dia? Sejauh ini bagaimana? Saudara-saudara mengerti? Jadi sekali lagi, jadi ketika pikiran Kristus itu ya ada di dalam kita dan di dalam diri kita, apa yang terjadi di dalam dia, yaitu kembali ditekankan mengosongkan kita dari diri kita. Inilah Kristus, saudara-saudara. Tidak ada dia sama sekali di dalam dirinya. Dan kalau hal itu terjadi kepada kita, ditransfer kepada kita, menjadi bagian kita, ya, kita akan secara otomatis mengosongkan diri kita. Lalu apa yang akan mengisi tempat itu? Tuhan di dalam Kristus akan memenuhi kita. Saudara-saudara, inilah dasar dari dasar dan rahasia bagaimana Kristus berhasil. Bagaimana Tuhan Yesus itu berhasil sebagai 100% manusia dan 100% ilahi di dalam waktu dia menjalankan kehidupannya setiap hari. Dia merasakan sakit sebagaimana kita merasakan sakit. Dia merasakan sedih sebagaimana kita merasakan sedih. Lapar, haus, sama persis. Tetapi dia tidak berdosa. Dia tidak membuat dosa di dalam kedagingan. Ya. Oleh karena apa, saudara-saudara? Oleh karena dia memiliki rahasia ini. Ya. Dirinya kosong. Yang ada di dalam dia itu benar-benar Bapa. Tuhan di dalam Kristus akan memenuhi kita jika hal ini terjadi kepada kita. Jika kita memiliki pikiran Kristus. Kemudian Tuhan di dalam Kristus berdiam di dalam kita. Saudara-saudara, saya senang sekali mau merenungkan tentang kehidupan nabi-nabi yang dulu ya, di mana mereka bisa menjalin hubungan dengan Kristus. Henok, walaupun tidak banyak catatan tentang Henok, tetapi catatan yang singkat tentang Henok itu sudah cukup membuat saya terkagum-kagum sebagai manusia. Bagaimana Henok itu adalah
perwakilan dari manusia biasa yang bisa memiliki Kristus di dalam kehidupannya. Ya, bergaul begitu lama dengan Tuhan hingga dia bisa terangkat ke dalam kerajaan surga. Hidup. Apakah Henokh tidak merasakan apa yang saya rasakan atau saudara rasakan? Kita semua mengalami hal yang sama yang seperti Henokh rasakan. Bedanya adalah Henokh terbiasa dengan menggunakan rahasia ini atau dasar pemikiran ini, di mana dia menjalin komunion, hubungan dengan Tuhan setiap detik, setiap saat dalam kehidupannya, sehingga dia memiliki pikiran Kristus, sehingga dirinya benar-benar kosong. Inilah yang terjadi kepada Henokh. Dirinya kosong sebagaimana Kristus kosong, tetapi siapa yang ada di dalam dia? Bapa yang ada di dalam dia. Dan hal itu yang membuat hubungannya semakin erat dengan Tuhan. Tentu ada awalnya, mungkin intensitasnya dari 0, tetapi naik, terus. Hubungan yang baik terjalin terus. Bahkan saya percaya melalui Henokh diangkat ke surga itu, tidak ada satu detik di dalam kehidupannya dia putus dari Tuhan. Begitu juga Kristus kita lihat di kayu salib, di Taman Getsemani, bagaimana Tuhan Yesus dengan peluh darah, ya, keringat darah yang keluar, dia menangis. Hal yang bisa dibilang satu ketakutan kalau dia terpisah dengan Bapa. Hal itu. Dan Bapa pun menangis melihat anaknya yang dia kasihi harus menjadi korban karena kasih mereka pada kita manusia. Nah, jadi disinilah dasar, dan dasar ini akan terus kita selami ya kepada paragraf berikut. Saudara bayangkan kalau kita mengosongkan diri kita, dan mengosongkan diri kita itu adalah pikiran Kristus, dan setelah kosong diri kita sudah nggak ada lagi. Kosong diri itu seperti ini. Saya tidak pernah memikirkan saya. Oke, ada yang bisa kasih pendapat tentang kosong diri, mengosongkan diri kita? Bagaimana itu mengosongkan diri? Saya mau tahu pendapat saudara-saudara. Loh, Kak. Ya, gimana bro? Jadi itu ibarat botol yang ada isi air di dalam. Ya. Jadi kalau kita umpamakan kalau di ini kan Roh Kudus seperti angin kan. Ya, istilahnya seperti itu. Jadi botol itu bagaimana supaya isinya udara di dalam, otomatis air yang di dalam botol kita harus tumpah keluar kan, supaya isinya angin kayak botol plastik begitu. Ya sama dengan Kristus juga dengan kita. Kalau kita masih ada isi air, otomatis udara nggak ada bisa di dalam karena sudah ada air di dalam. Jadi bagaimana bisa udara di dalam? Kita buang airnya, udara akan masuk ke dalam botol itu, walaupun kita nggak bisa lihat kalau ada udara, tapi kita tahu di situ ada udara karena sudah nggak ada air lagi. Mungkin. Ya, luar biasa. Ya, jadi terima kasih ya Li untuk masukannya. Mungkin ada pendapat yang lain. Nanti saya rangkum satu kali. Carly ada pendapat ini tentang mengosongkan diri. Bagaimana sih kita bicara mengosongkan diri itu bagaimana? Diri kosong itu apa? Gitu loh. Carly ada pendapat mungkin. Yang saya tahu berdoa. Berdoa ya? Berdoa. Minta sama Tuhan bagaimana caranya untuk mengosongkan diri. Sebagaimana Kristus.
Hanya itu Oke, dari saya. terima Berdoa. kasih. Kak Erli bilang mengosongkan diri itu supaya itu terjadi kita berdoa. Benar sekali ya. Karena apa? Bagaimana Kristus, dia selalu berdoa, dia tidak pernah putus komunikasi dengan Tuhan. Supaya kekosongan diri dia itu tetap terjadi ya. Brother Lali tadi sudah kasih gambaran bahwa botol, ikon dari satu botol itu, dia kan punya merek ya. Apa saja lah mereknya botol itu. Air kek atau minuman soda kek atau apa ya. Tapi kalau tidak ada produknya itu di dalam botol itu hanya sebuah botol. Ya. Nah, kalau dalam konteks mengosongkan botol itu dan ketika kalau masih ada air dalam perumpamaan tadi dibilang bahwa air itu adalah kita. Kalau kita tidak pernah keluarkan air itu atau produk itu dari dalam diri kita, ya dari dalam botol itu, ya Tuhan Yesus tidak akan pernah ada di dalam kita. Nah, terima kasih untuk masukannya ya. Jadi mengosongkan diri kita itu adalah apa? Syarat kita bisa menerima hujan akhir. Dan apa mengosongkan diri kita? Mengosongkan diri kita. Iya, ada pendapat. Silakan. Wan. Ya, Wanda. Sorry. Apa namanya? Apakah itu bisa mengosongkan diri itu? Apakah bisa dikatakan juga mati diri? Dikatakan apa, Wan? Mati. Jadi mengosongkan diri itu apa bisa apa sama dengan mati diri ya? Jadi betul. Kayak Kristus bisa hidup gitu. Kayak mati diri. Apa namanya? Di 1 Korintus 15 ayat 31 dibilang, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus. Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Ayat dibilang sih di 1 Korintus, dia punya bahasa Inggris dibilang, ini agak beda dia punya translate. Di DP bahasa Inggris, I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. Jadi dengan memuliakan Kristus, I protest by dengan rejoicing yang saya telah terima dalam Kristus Tuhan kita, saya mati setiap hari. Jadi mati diri dong gitu Kak, supaya Kristus bisa dimuliakan, Kristus bisa hidup dalam diri kita, saya mati diri, mati kita punya kedagingan gitu. Betul sekali Wanda, terima kasih. Jadi Kristus mati diri supaya Bapa dimuliakan kan? Nah ini dasarnya yang Wanda bilang tadi, dasarnya yang sudah kita bahas dari awal bersama ya. Jadi sebenarnya apa namanya? Gimana Wan? Silakan. Oke Kak. Ya, thank you Wanda. Jadi mengosongkan diri itu adalah ketika pikiran Kristus menjadi milik kita, ya di awal tadi saya sudah jelaskan, ketika pikiran Kristus menjadi milik kita, hal itu adalah mengosongkan diri dari kita, karena itu yang terjadi kepada Kristus. Dia memiliki pikiran Bapa, ya, sehingga dirinya kosong. Nah, kalau kita memiliki pikiran Kristus, diri kita akan kosong. Lalu dikatakan apa yang mengisi tempat itu? Tuhan di dalam Kristus akan memenuhi kita. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama ini akan terjadi? Pertanyaannya adalah ketika itu sudah terjadi, berapa lama Tuhan di dalam Kristus itu akan memenuhi kita, dan kemudian Tuhan di dalam Kristus itu akan berdiam di dalam kita. Berapa lama itu akan terjadi? Itu pertanyaannya. Apakah itu pertanyaannya sama dengan apakah saya hari ini tidak berdusta?
saya tidak jatuh, minggu depan saya jatuh. Satu minggu saya menang, tapi minggu depan saya menang. Apakah akan seperti itu? Itu menjadi satu pertanyaan, ya. Dan itu penting, saudara-saudara. Tetapi ketika pikiran Kristus itu yang adalah sama dengan mengosongkan diri kita, yang adalah sama dengan di mana Tuhan akan berdiam di dalam kita, berkesinambungan, ya. Itu intensitasnya terjadi terus-menerus, which is tadi Kak Erli bilang, kita berdoa terus agar diri itu kosong terus. Minggu ini saya kosong dan kemenangan terus terjadi, minggu depan sama dan seterusnya. Inilah ini sangat pelajaran yang luar biasa yang Tuhan izinkan kita belajar, saudara-saudara. Ini sangat mendasar, sangat mendasar. Inilah yang akan mengusir segala ketakutan yang ada di dalam diri kita. Inilah yang akan menjadi dasar, ya, kemenangan demi kemenangan dalam pergumulan hidup setiap hari. Ya. Kemudian Tuhan Kristus berdiam di dalam kita. Kita akan ke paragraf berikut. Nah, Wanda, boleh baca, Wan? Boleh, Kak. Sekarang, pikiran apa yang ada dalam diri kita untuk memulainya? Pikiran diri. Apa yang dilakukan pikiran itu meninggikan diri. Pikiran macam apa yang harus kita mulai? Pikiran alami. Ini sampai sini dulu, makasih Wan. Kita akan lihat ya, waktu saya mempelajari chapter 12 ini, banyak sekali kebingungan saudara-saudara. Tetapi semua terjawab. Jadi, apa hubungannya bagaimana tadi waktu pikiran Kristus itu harus kita miliki ya. Nah, sekarang di statement yang baru dibaca oleh Wanda, pikiran apa yang ada di dalam diri kita, ya, pikiran apa yang ada di dalam diri kita untuk memulainya, kenyataannya pikiran diri, ya, yang sedang kita alami. Inilah kebenaran, pikiran diri untuk memulainya. Dapat pikiran Kristus itu yang ada sementara ini pikiran diri. Apa yang dilakukan pikiran diri? Yaitu meninggikan diri. Pikiran macam apa yang harus kita mulai? Pikiran alami. Saudara, ini saya ada image di sini tentang self-exhalation. Exhalation. Di mana kita mengamini, saya pribadi mengamini bahwa selalu dan selalu hal ini adalah hal yang buruk yang tidak kita sadari. Ketika kita memikirkan diri kita sendiri atau pikiran diri kita sendiri, itu selalu apa? Diri yang ditinggikan. Diri yang ditinggikan. Self-exalt self itu, ya, atau meninggikan diri itu adalah hal yang sangat bahasa Indonesia kita bilang sangat egois sekali, ya. Segala sesuatu tentang saya dan saya saja. Bisa dikatakan saya hebat, pemikiran saya hebat, ide-ide saya hebat, apa yang saya miliki hebat, segala sesuatu tentang saya hebat. Ya, itulah diri yang selalu ditinggikan. Oleh karena apa? Karena itulah pikiran diri. Dan itu yang kita miliki. Nah, baik. Pikiran macam apa yang harus kita mulai? Pikiran alami. Nah, kita akan lihat ini saudara-saudara sekalian. Pikiran alami ini. Halo, Kak. Iya. Gimana, Wan? Lanjut, silakan. Kita mau komentar sedikit soal yang kita baca tadi. Iya. Jadi memang itu benar sekali ya. Kita juga waktu baca ini langsung pikirkan bahwa iya ya benar ya.
bahkan orang pun so belajar nggak boleh cinta diri, nggak boleh ini, tapi itu pikiran tentang diri itu paling cepat sekali orang mau lakukannya. Contoh juga kecil dalam hal hari-hari, begitu bangun pagi, aduh hari ini kita mau makan apa ya, langsung diri yang dipikirkan. Biasanya harusnya kan kita bangun, Tuhan apa yang kita harus lakukan untuk Tuhan hari ini gitu kan. Ini begitu bangun pagi, aduh kira-kira dagangan kita hari ini ada yang mau beli enggak? Kira-kira hari ini kita punya rencana mau terrealisasi enggak? Kira-kira mau janjian orang, kita punya urusan dengan orang bisa enggak? Jadi semua itu kita terus gitu. Bukannya, jadi memang betul itu self exaltation, selalu yang kita pikirkan itu diri gitu. Bukannya sebaliknya, harusnya begitu bangun, Tuhan apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan hari ini? Apakah kita punya karakter hari ini kita bisa terjadi untuk memuliakan Tuhan saja? Jadi walaupun yang kita sudah serahkan ke Tuhan hari ini, tapi ujung-ujungnya begitu hari itu mulai, kayaknya langsung ke diri terus gitu. Memang kita punya manusia daging ini selalu egois memangnya. Jadi kalau nggak ada penyerahan yang sungguh-sungguh, itu pasti langsung diri yang menguasai gitu. Jadi waktu baca ini memang benar-benar sekali kita sekali ini Bangka. Maksudnya tanpa kita sadari, dan walaupun kita sudah doakan, tapi kayaknya sedikit juga orang nggak fokus, kayak langsung diri itu yang keluar gitu. Betul. Saudara, dari statement yang baru Wanda sampaikan, saudara bisa bayangkan, kita semua bisa bayangkan bagaimana Henok itu. Bagaimana Henok dia bisa sukses. Ya, bertahun-tahun loh. Kita punya kerinduan bisa bertemu dengan Bapa di surga, face to face, bertatapan wajah. Ya. Henok punya kerinduan yang sama, dan proses yang Henok lakukan itu Tuhan Yesus kasih tunjuk ke kita. Bagaimana kemenangan Yesus bisa terjadi. Jadi yang Wanda bilang bahwa kalau kita tidak fokus 1 detik saja di dalam kehidupan kita, semua akan berubah. Berubahnya begini, kembali lagi kepada diri. Oleh karena kita terbiasa dengan diri dan diri. Bangun pagi aja yang kita pikirkan diri sendiri. Itu yang terjadi. Tetapi bagaimana kemenangan Henok itu terjadi, Tuhan Yesus kasih gambaran. Dan di sini kita sedang pelajari itu, saudara-saudara ya. Kalau di atas tadi kita sudah lihat pikiran macam apa yang harus kita mulai, pikiran alami. Nah, kita lihat pikiran alami ini apa ya. Seorang manusia memiliki pikiran alami, dan dia harus memiliki pikiran lain. Dia harus memiliki pikiran yang ada di dalam Kristus. Tetapi pikiran yang ada di dalam Kristus hanya mengosongkan diri sendiri yang tinggal di dalamnya. Ya, kembali lagi ditekankan sini ya. Pikiran di dalam Kristus hanya mengosongkan diri seorang yang tinggal di dalamnya. Nah, oleh karena itu, kita memiliki pikiran untuk memulai dan harus memiliki selain dari itu. Sedangkan yang lain mengosongkan diri dari yang ada di dalamnya. Tidaklah ia mengikutinya, mau tidak mau bahwa pikiran yang harus kita mulai adalah pikiran hanya dari diri sendiri. Saudara, ini mau dibilang bahwa semua berawal dari pikiran diri sendiri. Untuk kita bisa kepada pemikiran memiliki bagaimana pikiran Kristus itu. Semua diawali dari pikiran diri sendiri. Dan kita lihat apa pikiran diri sendiri itu. Pikiran diri sendiri adalah meninggikan diri. Dan meninggikan diri itu adalah apa? Pikiran macam apa? Itu adalah pikiran alami. Dan kita akan lihat pikiran alami itu apa. Kita ke paragraf berikut.
Oke. Kak Erli bisa baca paragraf yang berikut ini? Mulai dari Tuhan. Iya. Tuhan menjadikan manusia untuk memulai. Pada permulaan yang nyata di Eden. Apakah Tuhan menempatkan manusia itu ke dalam pikirannya sendiri? Jemaat, tidak, Tuhan. Pikiran siapakah di dalam orang tua itu? Pikiran Tuhan. Saudara Haskell telah membacakan kepada kita dalam pelajarannya yang hikmat, yang luar biasa di dalam Adam. Dan bahwa hikmat berasal dari Allah yang tercermin dalam kehidupan Adam. Pikirannya seluruhnya mencerminkan pencipta. Ketika Tuhan berkata, mari kita membuat manusia menurut gambar kita. Itu berarti lebih dari sekadar bentuk. Itu berarti bahwa jika Anda dan saya dapat melihat Adam dan Hawa ketika mereka datang dari tangan Allah, kita akan melihat gambar Allah tercermin dan akan disebabkan memikirkan seseorang di belakang mereka, jauh di belakang mereka, dan jauh lebih unggul dari mereka. Siapa itu? Tuhan. Thank you. Terima kasih, Carly. Carly ada pendapat tentang apa yang barusan dibaca ini? Mungkin ada masukan? Intinya dari yang saya baca itu bagaimana Tuhan pencipta kita itu menciptakan manusia, menciptakan Adam, membentuk Adam dari pikirannya, dari pikiran Tuhan itu. Jadi yang asal mulanya adalah dari pikiran Tuhan. Makanya Tuhan bilang, mari kita membuat manusia menurut gambar kita. Jadi di belakang penciptaan itu, dengan itu semua, itu menunjukkan bagaimana gambar Allah yang tercermin pada manusia itu. Jadi Tuhan itu jadi manusia dibentuk itu bukan hanya sebagai manusia, tetapi menggambarkan bagaimana si pencipta itu, siapa si pencipta itu, dan apa pikirannya, bagaimana maunya dia itu. Thank you. Carly, terima kasih ya. Jadi benar sekali. Karena waktu kutipan ini kita sama-sama tadi sudah dengar dan lihat bahwa ketika manusia diciptakan itu gambaran Bapa yang ada di situ, gambaran Tuhan. Ya. Dan pikirannya pikiran Bapa, pikiran Tuhan. Segala sesuatu dari tubuh Adam itu adalah mencerminkan bagaimana Tuhan. Jadi bisa dibilang kopian ya. Karena dia bilang mari kita membuat manusia menurut gambar kita. Dibuat sama. Cara berpikir, ya, akhlaknya, semua itu sama. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu penuh kasih, mulai dari penciptaan saja, saudara-saudara. Dia bukan Tuhan yang egois yang membuat ciptaannya itu berbeda. Ya. Justru malah ditambahkan lagi. Manusia persis gambarnya, justru malah ditambahkan dengan hewan-hewan, dengan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sahabat manusia. Nah, inilah yang luar biasa Tuhan kita. Terima kasih Carly untuk tambahannya. Jadi benar, segala sesuatu ketika Adam diciptakan itu persis dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat di paragraf berikut.
paragraf berikut kita lihat di sini. Brother Lali bisa baca? Ya. Tetapi mereka tidak tinggal sebagaimana Tuhan menciptakan mereka. Setan datang ke taman, Tuhan telah mengatakan kepada mereka kata-kata tertentu. Kata-katanya, ekspresi pikirannya, pemikirannya tentang mereka. Seandainya mereka menerima kata-kata itu, telah mempertahankan kata-kata itu dan pikiran-pikiran Tuhan dalam kata-kata itu, pikiran siapa yang akan dipertahankan? Tuhan. Ketika yang satu ini, setan datang dan memberitahu mereka kata-kata lain, mengungkapkan pikiran dan produk pikirannya, dan mereka menerimanya dan menyerah pada itu, lalu ajaran siapa yang mereka terima, dan pemikiran siapa yang mereka terima? Setan. Wah, thank you bro. Nah, ini apa namanya, ironis. Tadi di atas sudah dibilang bahwa gambaran Bapa, gambaran Tuhan itu ada di Adam. Lalu, kenapa pemikiran Tuhan itu, segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan Adam itu bisa dirasuki atau bisa datang kepada apa? Mendengarkan apa yang setan tawarkan, apa yang setan katakan. Waktu setan datang memberitahu mereka kata-kata lain, mengungkapkan pikiran dan produk pikirannya, dan mereka menerimanya, dan mereka menyerah pada itu. Di sini apa yang saudara lihat? Kok bisa sih? Ada yang kasih pendapat? Kok bisa waktu dia diciptakan, Adam diciptakan, dia itu adalah gambaran Tuhan. Sebagaimana Tuhan adanya. Dikatakan, coba lihat ini paragraf di atas. Ya. Adam, apa namanya, sorry. Di dalam Adam, dan bahwa hikmat berasal dari Tuhan yang tercermin ke dalam kehidupan Adam. Pikirannya, ya. Ini dalam kehidupan pikiran Adam ya. Pikirannya seluruhnya mencerminkan pencipta. Nah, sekarang pertanyaan di bawah. Kok bisa Adam mendengarkan produk tawaran dari setan? Ada yang bisa jawab? Iya. Ya, Bro. Iya. Iya, Bro. Oke. Ya, jadi memang kalau terang mau kembali ke kejadian di Taman Eden ya, bagaimana Adam dan Hawa sudah diciptakan menurut gambar, yaitu secara physically mereka memiliki kesamaan dengan pencipta mereka, dan dia punya pikiran atau mind and thoughts-nya itu adalah pikiran Tuhan juga ya, di mana selaras dengan kehidupan di Taman Eden, yaitu mereka hidup untuk makhluk yang ada di sekitar mereka gitu. Mereka mengelola taman, mereka menjadi berkat bagi binatang-binatang dan penuh kasih dan selaraslah dengan Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, Tuhan bilang bahwa jangan kamu Hawa, jangan kamu jauh-jauh daripada apa? Daripada Adam. Dan janganlah kamu untuk dekat-dekat ke pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Dan kalau kamu makan, kamu akan mati. Jangan makan yang satu ini, yang semua bisa dimakan. Inilah pikiran Tuhan. Dan kalau itu ada di mereka, mereka akan tetap aman dan selaras. Tapi ini si jahat ini, dia waktu dia mau memasukkan pikirannya kepada Adam dan Hawa, dia tidak menggunakan pikiran yang di awalnya waktu dia masukkan yang memang
berbanding terbalik 180 derajat, tapi hanya 0,001 derajat yang dia bengkokkan sedikit, dan itu pun diambil daripada firman Tuhan yang dia bengkokkan sedikit sekali saja. Tapi sudah sangat sudah berbeda dari kehendak Tuhan. Yaitu dia gunakan firman Tuhan, bukankah Tuhan mengatakan semua buah-buahan di taman ini tidak boleh kamu makan. Dia cuma berubah kata tidak kan, tapi yang dia kutip firman Tuhan mengenai yang memerintahkan untuk boleh dimakan semuanya kecuali yang di tengah. Tapi dia bilang tidak boleh kamu makan gitu kan. Jadi kita lihat bahwa betapa diri kita ini kita kan kembali ke pelajaran yang sebelumnya, chapter sebelumnya, bahwa pekabaran Laodikia adalah pekabaran yang dibutuhkan oleh umat Tuhan saat ini. Karena kita semua, mulai dari Roma 3 ayat 23, itu sudah berdosa. Jadi kita semua berada dalam kondisi Laodikia. Terlebih juga sebelum pekabaran righteousness ini, by faith ini masuk, profes Christian sebagai pengaku bahwa saya seorang Kristen, saya belajar firman Tuhan. Tapi sebenarnya kondisi saya itu Laodikia, yaitu bukan pikiran Yesus yang ada di dalam saya, tapi pikiran saya. Atau saya itu sebenarnya bagi orang Kristen, itu dia sebenarnya sedang menyembah dua Tuhan. Saya sedang menyembah dunia, tapi di satu sisi saya mengaku sebagai umat Tuhan dan saya belajar firman Tuhan. Saya sedang menyembah dua Tuhan. Kalau orang dunia yang tidak belajar firman Tuhan sama sekali, tidak ada waktu untuk firman Tuhan, dia memang jelas menyembah satu Tuhan. Gitu. Dia memang tidak mau menyembah Tuhan. Dia tidak peduli. Tapi kalau orang Kristen pengakuan yang memang betul-betul pikiran Kristus belum menguasai dirinya, itu sedang menyembah dua Tuhan. Dan itu pun di hadapan Tuhan tetap tidak menyembah Tuhan. Nah, inilah kondisi Laodikia. Sebenarnya menyembah dua Tuhan, sedang menyembah diri sendiri dan mau berpikir sedang menyembah Tuhan yang di surga. Nah, jadi bagaimana sih cara mengosongkan pikiran dari kondisi Laodikia kan ini kita, dan Tuhan mau untuk kita mengosongkan dirinya. Jadi caranya kalau orang belajar belajar yang namanya yoga ya misalnya, mengosongkan diri gitu ya, atau tinggalkan kejahatan, itu cara kosongkan diri yang selfish ini kosongkan. Jadi jangan bikin ini, jangan bikin yang jahat itu, berusaha bikin yang baik. Itu cara mengosongkan diri dari kejahatan. Tapi cara Tuhan kan bukan seperti itu. Cara Tuhannya adalah kita bukan meditasi atau bukan berusaha untuk berbuat baik, tapi caranya adalah kita isi dulu pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Nanti setelah pikiran Tuhan sudah mulai diisi, baru di situ pikiran kita mulai mencerna, aduh, ternyata pikiran Tuhan ini indah sekali. Ya, karakter Yesus itu kayak betul-betul luar biasa, sifat yang tidak mementingkan diri, mengutamakan Bapa dalam segala hal. Dia selalu meninggikan Bapa dan lain-lain, banyak hal kalau orang. Pada saat itu sudah mulai diisi, pikiran Kristus mulai diisi, saat itu pikiran diri itu mulai keluar. Jadi kayak contoh tadi botol itu kan, botol kosong dalam konteks botol itu kalau orang rupa kayak tadi saya bilang, sebenarnya kan di dalamnya itu ada oksigen kan, yang ada O2, itu sebenarnya ada isi. Tapi begitu botol yang ada O2 itu kita isi dengan H2O atau air, otomatis O2 yang lebih ringan itu akan berada di atas botol. Jadi waktu kita isi air setengah, maka di dalam botol itu sebenarnya ada H2O atau air, di setengah itu yang kita lihat ada setengah air, dan setengah ke atas itu sampai ujung botol itu
itu ada H2O, ada O2, oksigen yang kita hirup itu kan. Nah, kalau kita isi terus sampai penuh, sampai akhirnya O2-nya itu hilang, terisi dengan H2O semua. Nah, begitulah dengan cara Tuhan kita mau mengosongkan diri. Yaitu bukan kita yang mengusahakan untuk stop doing evil and then do good. Tapi orang sendiri tidak memasukkan pikiran Kristus di dalam kita. Tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan, tidak ada waktu, kayak Wanda juga bilang, tidak ada waktu untuk berdoa, untuk self-examination, nggak ada waktu untuk itu. Tapi karena orang Kristen, oh we must doing good, oh malu, ini kasih seperti itu. Tapi nggak ada komunion dengan Tuhan. Inilah yang terjadi bagi yang inilah kenapa pekabaran righteousness by faith itu masuk, dan kenapa kita pelajari buku ini. Buku ini mengajarkan bahwa kita tidak bisa untuk tinggalkan kejahatan kecuali kebenaran itu masuk yang akan membuat kita untuk tinggalkan kejahatan. Jadi di sini mau kembali ke topik ini bahwa yang terakhir dibaca bahwa setan gunakan firman Tuhan itu dipelintir sedikit, dan kita secara sadar tidak sadar sedang mengaku umat Tuhan tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan, tidak sedang isi pikiran kita dengan karakter Tuhan. Cuma ada yang sedikit yang kita tahu, kita pikir sudah itu, dan kita tidak selalu renungkan itu, dan kita berusaha untuk tinggalkan kejahatan dan berusaha untuk berbuat kebaikan sementara tidak ada hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita masih bisa jatuh dan tidak sedang mengalami proses untuk dikosongkan pikiran kita dengan masuknya kebenaran. Itu mungkin sedikit tambahan yang semoga ini masih bisa nyambung gitu ya. Terima kasih, Bro. Oke, thank you. Jadi di pertanyaan saya tadi, kenapa bisa bahwa waktu Adam dan Hawa diciptakan dan gambaran Tuhan, gambaran Bapa itu ada di Adam, tetapi kok bisa Adam ini masih mau tergoda dengan setan dan masih bisa menerima pikiran yang dikatakan sini adalah pikiran dan produk pikiran setan itu bisa terjadi. Dan Brother Roy tadi sudah jelaskan sebab musabab di awal, dan di akhir statement dia juga mengatakan bahwa di pertengahan bagaimana ya manusia itu jatuh dan bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus. Terima kasih. Nah, yang saya mau bilang bahwa waktu Tuhan bilang mari kita bentuk menurut gambar dan rupa kita, manusia waktu diciptakan saat itu, dan ketika manusia tercipta, Tuhan yang menciptakan manusia dengan dasar kasih dan cinta, sehingga waktu manusia diciptakan saat itu, dia bukanlah Tuhan yang diktator, dia bukanlah Tuhan yang menciptakan robot, tapi dia menciptakan manusia dengan kasih, sehingga apa? Di situ ada power of choice, kuasa memilih yang Tuhan berikan di saat bersamaan waktu dia menciptakan kita. Ya. Dan kuasa memilih yang Tuhan berikan itu pun bukan semata-mata dia berikan dengan you manusia bukan robot. You silakan mau pilih apa aja. Tuhan tidak seperti itu. Tadi Brother Roy sudah berikan masukan bahwa pendapat yang baik adalah Tuhan kasih dia punya, walaupun ada power of choice, Tuhan kasih bahwa manusia jangan dekati pohon itu, apalagi menyentuh buahnya, atau apalagi jangan istilahnya jauh dari Hawa, jangan jauh-jauh dari Adam ya. Dari Adam. Nah jadi ini syarat-syarat yang Tuhan kasih walaupun kita punya power of choice. Ya,
Sekarang pun sama kejadiannya, tidak berubah. Di zaman Adam dan Hawa, di zaman sekarang, saudara dan saya, kita masih punya power of choice. Pilihannya adalah apa? Kita mau nggak memiliki pikiran Kristus agar kita bisa datang pada menerima ujian akhir dan kita tiba pada seruan nyaring nanti, step-step yang akan kita lalui. Itu pilihan kita jatuh pada kita sendiri. Kalau kita memilih untuk memiliki pikiran Kristus itu, sehingga dengan memiliki pikiran Kristus itu, otomatis kita mengosongkan diri kita dan Bapa yang ada di dalam kita dan berdiam di dalam kita, sehingga membuat kita memiliki karakter Kristus. Memiliki karakter Bapa. Setiap hari kita menang sebagaimana Henokh, sebagaimana Kristus. Tuhan Yesus yang menunjukkan, yang menjadi teladan buat kita setiap hari. Ya, dia menang. Dia tidak berdosa. Wih, saudara, coba bayangkan, saudara. Saudara tidak punya dosa lagi, tapi masih hidup di dunia. Kok bisa? Kita kan manusia. Bisa lah. Ada yang sudah memberikan teladan. Tuhan Yesus. Lalu siapa yang berhasil? Wih, banyak. Ada Henokh. Siapa lagi yang berhasil, saudara-saudara? Tuhan Yesus itu sendiri. Ayub. Ya. Ayub. Wih, coba, saudara. Ini rangkaian semua yang menggambarkan kasih Tuhan kepada kita. Ya. Tetapi kenapa Adam bisa tergoda? Ya. Di situ, tetapi mereka yang sudah dibacakan berlari, tetapi mereka tidak tinggal sebagaimana Tuhan menciptakan mereka. Waktu saya bilang tadi bahwa power of choice diberikan oleh Tuhan, tapi dia juga memberikan syarat. Ya, yang kita sudah bilang tadi. Jangan mendekati pohon itu, jalan bersama-sama dengan suamimu. Ya. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau mereka stay dengan situasi itu. Tapi mereka memilih dengan power of choice yang mereka miliki adalah untuk mengikuti perkataan iblis. Terima kasih, Brother Roy. Kita lanjut kepada paragraf berikut. Oke, silakan, Kak Acil. Ya, kalau aku baru join, aku nggak tahu dari mana nih. Cuman yang pas saya dengar Adam dan Hawa jatuh ya. Ya. Yeah. Nah, saya ada dengar pengkhotbah bilang, dan kenapa mereka jatuh? Karena mereka tidak berterima kasih. Dan yang semestinya anything seperti jadi sama orang ya, katanya orang harus mengucap syukur karena di lalu-lalu Tuhan sudah tuntun ya, kayak contoh Adam dan Hawa kan, kenapa mereka mau bikin itu? Dan karena ada yang dikatakan karena mereka tidak berterima kasih gitu. Coba kalau mereka berterima kasih dan kayak oke, Tuhan sudah jadikan kami sudah enak, sudah semuanya sudah serba ini ya, dipenuhi ya. Tapi kenapa mereka sampai dan jatuh itu? Karena mereka tuh masih kayaknya masih mau lagi, dan semestinya mereka sudah harus kayaknya aduh bukan main ya, Tuhan kita sudah bless kita, sudah adanya kita begini tuh mestinya mengucap syukur gitu. Dan dikatakan kenapa mereka sampai jatuh karena tidak mengucap syukur. Itu dia. Dia punya poin. Betul. Terima kasih Kak Acil. Jadi ini salah satu hal yang Adam dan Hawa ya, mereka tidak memiliki ucapan atau rasa berterima kasih kepada Tuhan sebagaimana pengkhotbah bilang ya, yang cukup untuk Tuhan. Sehingga kok masih bisa tergoda sih? Apa ya? Sudah diciptakan, berterima kasih, sudah memiliki Firdaus, Taman Eden, tapi belum cukup semua itu untuk mereka.
sehingga harus jatuh. Terima kasih Kak Acil. Halo bro. Ya, Ya, silakan bro. iya. Jadi yang Kak Acil bilang itu waktu kenapa mereka tidak berterima kasih, karena waktu itu setan mulai mengajarkan mereka suatu pelajaran yang tidak selaras dengan prinsip Taman Eden, yaitu bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain atau untuk alam yang ada di sekitar. Jadi untuk alam, untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan, itulah prinsip keharmonisan di Taman Eden. Mereka hidup untuk kebaikan yang ada di sekitar mereka. Tapi waktu itu setan katakan, kalau kamu makan ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Itu artinya kamu, diri kamu, self, itu mulai setan mulai introduce kepada mereka. Yeah. Dan hasilnya tidak puas. Oh, sudah dengan stature atau status yang saat itu mereka sudah miliki, dan Tuhan kasih mereka terus belajar. Mereka kan selama di Taman Eden akan mengalami pertumbuhan terus. Dia punya stature-nya. Sampai, dan demikian juga kita kan, nanti sudah di surga, akan terus mengalami pertumbuhan, pembelajaran. Nah, mereka tidak puas karena waktu ular bilang, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Waktu itu diri yang mulai diintroduce oleh setan, suatu prinsip yang bertentangan dengan prinsip alam semesta yang diperintah oleh Tuhan, yaitu hidup untuk orang lain atau untuk tumbuh-tumbuhan atau untuk hewan-hewan. Itu kan yang ada di alam semesta ini yang tidak jatuh dalam dosa. Mereka tiap hari bekerja, mereka mengusahakan taman, pokoknya mereka hidup untuk yang lain, bukan untuk memenuhi diri. Dan Tuhan penuhi mereka punya kebutuhan. Dan setan masukkan itu sedikit sekali. Dan itulah prinsip yang terjadi di dalam kita sekarang, waktu yang dalam keadaan berdosa. Pada saat diri yang sudah sudah sedang kita layani, kita sedang melayani diri kita sendiri, itulah kondisi kita yang sebenarnya malam larut miskin buta dan telanjang dan bukan merupakan karakter Tuhan itu sehingga tidak suka berterima kasih. Thank you. Okay, thank you Brother Roy. Pendapat yang tadi diberikan bisa dijelaskan di sini. Ini akarnya ini, ya, di paragraf berikutnya. Brother Roy bisa baca ini. Oke. Kita tidak perlu kembali ke dalam pengalaman setan. Kita semua tahu apa yang menyebabkan kejatuhannya. Apa itu tadi? Pride. Jawab jemaat. Tetapi diri adalah akar dari kesombongan. Diri adalah akar dari segalanya. Kesombongan adalah buah dari diri saja. Setan memandang dirinya sendiri sebelum dia bangga pada dirinya sendiri. Jika dia melihat wajah Tuhan yang duduk di atas tahta, dia tidak akan pernah menjadi sombong. Dia, yaitu setan, akan merefleksikan gambar Tuhan yang duduk di atas tahta ketika gambar itu dinyatakan dalam Yesus Kristus. Tetapi ketika dia memalingkan pandangannya dari wajahnya yang duduk di atas tahta dan memalingkannya, maka dia atau setan menjadi bangga akan dirinya sendiri. Kemudian setan mempertimbangkan betapa cantiknya dia sendiri dan hatinya terangkat karena kecantikannya. Dan dia mulai memberi penghargaan pada dirinya sendiri atas siapa dia sebenarnya. Apa dia berasal dari Tuhan. Tetapi Lucifer memuji dirinya sendiri atas semua yang dia miliki. Dan untuk apa dia? Apakah dia tidak menganggap dirinya sebagai eksistensi diri? Pada kenyataannya menempatkan dirinya pada posisi Tuhan, tetapi itu semua datang dari diri sendiri. Dan itu adalah pemikiran dari semuanya. Dia berkata, aku akan menjadi seperti Tuhan. Aku akan menjadi seperti yang maha tinggi. Dia akan berada di tempat
Kristus. Dan siapapun yang menempatkan dirinya di tempat Kristus, menempatkan dirinya di tempat Bapa, karena Bapa ada di dalam Kristus. Wow. Thank you, bro. Bro, bisa kasih masukan? Iya, aduh ini betul sekali ya. Memang bagaimana apa namanya pengalaman setan itu, kalau orang ingat kan pelajaran di dalam Alpha Omega 1 atau Patriarchs and Prophets, bagaimana asal mula kejatuhan setan, itu proses yang cukup panjang. Jadi dia mulai ada kesombongan, mulai ada cinta diri, mulai ada merasa dia itu cantik, kayak dia mulai lihat diri lah. Tapi ketika dia belum sepenuhnya jatuh, dia masih ikut dalam penyembahan dengan malaikat-malaikat lain. Dan pada sewaktu itu dia menyembah, di situ dia jatuh di dalam penghormatannya kepada kasih Bapa, kepada kasih Tuhan, kepada karakter Tuhan. Di situ dia betul-betul worship Tuhan pada detik-detik, menit-menit, jam-jam di mana dia memandang kepada Tuhan, kepada Bapa dan anak ya. Tapi ketika dia mulai dia tidak lagi dalam penyembahan, di situ perasaan aneh mulai timbul. Perasaan yang bahwa dia itu cantik, perasaan yang tidak selaras dengan surga. Dan dia pupuk itu sampai akhirnya berbuah menjadi nyata, keluar di dalam karakter dia. Dia mulai menghasut dan mulai melakukan pemberontakan, dan ketidakpuasan mulai muncul. Saya kan cantik, saya kan pemimpin biduan, saya punya suara yang bagus, bla 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 bla, yang dia lihat dari dirinya yang harusnya untuk dikembalikan untuk kemuliaan penciptanya, tapi dia mulai ambil kredit itu untuk dirinya sendiri. Dan ketidakpuasan ini karena mulai melihat kepada diri, maka dia mulai tebarkan itu kepada malaikat-malaikat surga, menjadi pemberontakan. Nah inilah proses yang terjadi di setan, dan itulah yang ada di dalam kita ketika kita, ini bagi saya pribadi juga ya, ini memang teguran ketika kita mulai merasakan ketidakpuasan ya, mulai merasakan ketidakadilan, padahal Tuhan sudah begitu memberkati kita dalam segala hal untuk bisa menikmati kebebasan beragama saat ini ya, menentukan kita punya worship God, dan firman Tuhan ada di dalam jangkauan kita. Kita ingat di masa kegelapan dulu, masa reformator itu tidak ada firman Tuhan. Firman Tuhan itu masih dalam bahasa Latin, dalam bahasa Ibrani ya, bahasa Greka gitu ya. Pokoknya di Eropa waktu itu belum ada dalam bahasa Inggris yang mereka gunakan, dan hanya apa tertentu. Sebabnya terjadilah kegelapan pekat. Dan kasihan orang-orang yang hidup di zaman itu, bagaimana mereka bisa diselamatkan. Tapi masih ada ya, Tuhan tetap walaupun cuma secerca kecil tipis tetap ada. Cuman secara firman Tuhan tidak ada. Itulah kenapa reformator ini waktu mereka pelajari kebenaran, mereka bilang, dan mereka ajarkan ya. Mereka ajarkan dari kota ke kota, tapi waktu mereka kembali, tahayul kembali menguasai umat Tuhan yang mereka sudah kasih benih firman Tuhan. Sehingga mereka tiba pada kesimpulan bahwa Alkitab harus diterjemahkan. Dan saat itu mereka gunakan waktu mereka untuk menerjemahkan pakai tangan. Nah sekarang kita orang itu Alkitab plus roh nubuat sudah ada dalam jangkauan kita. Kemudian dulu kalau ketahuan berbakti bersama-sama, itu mereka kekuasaan saat itu yang di Church and State, di mana kepausan sudah menerima kekuasaan dari raja-raja saat itu, melarang untuk belajar selain ajaran kepausan. Dan orang-orang yang belajar firman Tuhan dijadikan bid'ah dan dihukum mati, dipenjara, dan hidupnya sangat menyedihkan.
Sekarang kita orang punya waktu dan kesempatan itu untuk menggali sedalam-dalamnya akan pikiran Tuhan yang ada di firman Tuhan. Itu harus kita pahami, kita syukuri. Dan kehidupan sekarang pun untuk bisa hidup, terus terang masih jauh lebih gampang. Masih untuk survive. Kalau bandingkan di zaman-zaman dulu, harus kerja keras supaya makanan dan minuman dan pakaian bisa terpenuhi. Sekarang itu boleh dibilang jauh, mudah untuk kita dapatkan. Tapi kok bersungut gitu ya. Dan kenapa kita bersungut? Itu cuma membuktikan bahwa pikiran kita tidak sedang diisi dengan pikiran Kristus melalui firman Tuhan yang bisa kita jangkau. Itu, thank you. Thank you, bro. Jadi ini paragraf kita yang terakhir untuk pertemuan pertama kita di chapter ke-12. Terima kasih Brother Roy sudah kasih masukan tadi. Jadi memang saudara bahwa pride ini yang setan miliki, ya, inilah ada akar dari kesombongan. Dan diri adalah akar dari segalanya. Di sini dikatakan kesombongan adalah buah dari diri saja. Kalau kita kembali ke awal pelajaran kita di menit-menit pertama tadi, ini saya mau sebelum kita tutup ya, bahwa di sini dikatakan ya, untuk kita bisa mendapat ujian akhir, persiapan dalam waktu seruan nyaring nanti, kita harus memiliki pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus itu adalah apa? Mengosongkan diri sendiri. Jadi pikiran Kristus itu mengosongkan diri sendiri. Itulah pikiran Kristus. Nah, jadi ketika pikiran Kristus itu dimiliki oleh kita, ya, atau contohnya sebagai Kristus memiliki pikiran Bapa itu ya kosong. Ya, jadi Bapa yang hidup di dalam dia. Begitu juga kita ketika kita memiliki pikiran Kristus, yang tinggal di dalam kita itu adalah apa? Bapa. Ya, Tuhan akan diam di dalam kita. Itulah pikiran Kristus. Nah, ketika Tuhan diam di dalam kita, itu kita mengosongkan diri kita. Mengosongkan diri kita. Begitu juga Tuhan Yesus. Dia kosong, dirinya kosong, yang ada di dalam itu adalah Bapa. Nah, dihubungkan dengan statement yang paragraf terakhir kita di pagi hari ini, waktu Indonesia dan siang, yaitu adalah di mana pride atau kesombongan ya adalah apa? Buah dari diri sendiri. Jadi kalau cuma diri kita yang kita selalu pikirkan, kita tidak pernah memiliki hati untuk mempunyai pikiran Kristus di dalam diri kita, yang terjadi adalah pengalaman-pengalaman yang Lucifer miliki akan menjadi pengalaman kita. Nah, ini saudara-saudara, sebelum kita tutup, ada yang mau kasih pendapat sejauh ini tentang chapter 12 ini? Jadi mau tambahkan sedikit, bro. Ya, silakan. Ya, jadi ini kalau kita lihat kan tadi dari awal sejak Adam dan Hawa diciptakan, mereka diciptakan menurut gambar Allah, ya. Berarti sama pikirannya, sama dengan Tuhan kan. Jadi ya, di zaman waktu mereka diciptakan masih lebih, mereka untuk berbuat dosa itu adalah kebalikan dari kita sekarang. Kalau kita gampang sekali berbuat dosa, mereka susah sekali untuk berbuat dosa. Kebalikannya. Jadi itu kayak mereka berdosa itu kayak mendobrak ya, kayak pintu itu ditutup dan mereka paksa dobrak. Kebalikan dengan kita sekarang, kalau kita untuk berdosa gampang sekali dibanding mereka kan. Jadi kenapa mereka sampai mendobrak itu, pintu itu yang harusnya mereka benci dosa, mereka itu obey, akhirnya menjadi tidak menurut dan berdosa, itu mereka dobrak ya, saya seperti yang dibilang tadi. Jadi kenapa yang membuat mereka seperti itu? Karena tadi dibilang firman kan, firman Tuhan yang ditambahkan setan akhirnya menjadi firman setan. Makanya ini jadi berbahaya sekali juga untuk kita.
Kenapa kalau kita belajar pelajaran ini dari awal chapter 1, kita akan lihat kenapa ditekankan sekali jangan percaya manusia, belajarlah firman Tuhan, jangan dengar manusia. Karena manusia itu sering menambahkan firman Tuhan itu menjadi firman-Nya. Makanya bukan lagi Tuhan yang dilihat, tapi orang yang dilihat. Akhirnya fokusnya bukan Tuhan lagi. Itulah menjadi awal kejahatan Adam waktu itu. Itu akan menjadi awal kejatuhan kita kan. Walaupun sebenarnya kita sudah jatuh dan kita akan jatuh terus kalau kita berharap seperti itu. Makanya di sini kayak tadi dibilang keselamatan itu hanya dalam Yesus. Memang betul hanya di dalam Yesus, bukan orang lain ya. Kayak kalau kita mau ke Tondano, dari Manado ada 3 jalan. Dari Permadidi, dari Kembes, dari Tongon, kita sama-sama bisa sampai Manado. Tapi kalau misalnya kita mau ke Bitung, dari Manado cuma 1 jalan lewat Permadidi, terus ke sana. Nggak bisa lewat Ratahan, nggak bisa, nggak akan mau sampai ke Bitung itu, cuma 1 jalan. Sama dengan keselamatan, kita nggak bisa mau harap ke siapa, cuma ke Yesus aja kita bisa harapkan kan. Jadi cuma firman dari Tuhan yang murni itulah, yang dari Yesus aja yang kita bisa lihat. Makanya kalau kita lihat mana yang benar, mana yang salah, lihat aja kayak kejatuhan Adam dari firman manusia, ujung-ujungnya pride. Apakah kalau kita dengar firman Tuhan, terus ada sedikit pride yang kita lihat dari orang itu bukan firman Tuhan yang ada di situ. Itu firman yang sudah dipelintir sedikit, ditambahkan sedikit, dan indah kedengarannya, tetapi itu bukan firman Tuhan, tapi itu sebenarnya firman orang itu, dan itu akan ada hasilnya, akan ada pride. Jadi, inilah ya, akar dosa kita adalah pride. Jadi kita nggak bisa bilang sekarang untuk benci dosa, kita nggak bisa bilang sekarang untuk obey, karena itu bukan pikiran kita. Pikiran kita adalah berdosa saat ini. Karena ini bukan pikiran Kristus kan. Makanya selalu kembali bagaimana supaya kita bisa menurut, bagaimana kita bisa benci dosa, kembali ke Adam sebelum jatuh waktu itu. Jadi memang harus sama yang tadi mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu artinya pride itu disingkirkan memang. Tetapi makanya sesuai yang di Filipi itu yang bilang, biarlah Tuhan yang berkehendak dan melakukan. Memang kita berkehendak untuk kosongkan diri, tetapi sebenarnya untuk kosongkan diri itu aja sesuatu yang impossible untuk kita untuk lakukan, untuk kosongkan diri supaya Tuhan bisa masuk. Itu susah sekali ya. Mengosongkan diri itu atau menghilangkan pride akan susah sekali. Makanya hanya dengan Yesus lah ya akan mengosongkan diri kita dan akan membuat kita bisa melakukan itu kan. Jadi makanya sekarang jalan keselamatan cuma dibilang I am the way, cuman kita lah jalan keselamatan. Makanya kalau sudah tahu cuma Yesus jalan keselamatan, itulah makanya kita sekarang belajar tentang Tuhan Yesus, karena memang cuma dialah jalan keselamatan. Makanya puji Tuhan ya, dengan pelajaran ini, yang third angel ini, membuat orang lebih yakin bahwa apa yang kita belajar selama ini adalah benar, yaitu mempelajari Tuhan Yesus ya. Jadi ini lebih mengkonfirm ke kita. Puji Tuhan, Tuhan selalu buka terus supaya kita tahu mana yang harus dipelajari yang paling penting. Ya, terima kasih. Itu aja. Terima kasih, Bro. Jadi ketika kita hanya memandang kepada Kristus, kita akan memiliki karakter Kristus dan pikiran Kristus. Ya, kita akan memiliki pikiran Kristus dan buahnya adalah karakter Kristus. Di mana dengan itu Tuhan kasih lihat pada kita, ya, pemandangan-pemandangan tentang pemalsuan, tentang kepalsuan, ya, firman Tuhan. Kalau ada di dunia ini firman-firman yang sudah dipelintir-pelintir, Tuhan akan lihatkan kepada kita. Oleh karena apa? Saya percaya kita semua sini orang-orang yang rindu ingin memiliki karakter Kristus. Oleh sebab itu,
jangan lewatkan chapter 12 ini, masih panjang, dan kita akan lihat di pertemuan berikut. Saudara akan lihat betapa hancurnya saudara, betapa hancurnya saya. Ya, kita akan memasuki level itu dalam pelajaran. Kita akan lihat bagaimana kebenaran tentang firman Tuhan itu sendiri. Oke, terakhir ada yang punya pendapat sebelum kita tutup? Bro, iya. Firman Tuhan itu harus kita gali dari sumbernya langsung, ya, dari Alkitab dan Roh Nubuat, dan apa yang Tuhan sudah rekomendasikannya. Salah satunya juga yang kita orang sedang pelajari ini dari Ethos and Wegener, kan itu direkomendasikan. Tidak melalui oknum yang lain. Ini yang mau ditekankan Lali tadi. Sebagai contoh, misalnya firman Tuhan yang dinyatakan oleh oknum yang lain di Taman Eden, yaitu oleh setan. Ya, dia mengutip firman Tuhan, dan Hawa menerima firman Tuhan itu bukan dari sumbernya langsung, tapi dari oknum yang dia tidak kenal, yang dia rasa dia kenal, atau ini. Sehingga yang keluar dari ular itu adalah firman Tuhan yang sudah dipelintir. Dan itu jadi pembelajaran buat kita semua. Di sini kita orang sama-sama belajar firman Tuhan, dan kita coba untuk dengan pertolongan Tuhan untuk saling share pengertian atau poin-poin yang kita orang tangkap. Tapi poin yang coba dinyatakan oleh Lali, saya, Dolphin, Tante Erli, Kak Acil tadi, itu tetap waktu kita dengarkan, itu tetap akan harus kembali kepada saya dan apa yang saya baca dari apa yang tertulis. Untuk berdoa pada Tuhan pengertian yang benar itu yang mana. Tidak boleh waktu saya berkomentar atau saudara Dolphin memberikan dia punya pengertian, komentar terhadap yang lagi dibaca, lalu saya pegang bulat-bulat. Itu sama seperti saya yang sudah dengar langsung firman Tuhan, atau Hawa yang sudah dengar langsung firman Tuhan dari Tuhan sendiri, dan dia menerima lagi dari ular, dan dia telan bulat-bulat apa yang ular katakan. Itu sama persis. Jadi itulah yang Lali coba mau nyatakan tadi, bahwa sebaik kita orang sama-sama belajar bersama-sama, kita orang saling memberikan komentar, pendapat akan poin yang mana yang penting yang bisa diaplikasikan untuk perjalanan kerohanian kita, tapi tetap harus ada waktu pribadi untuk membaca kembali, merenungkan firman Tuhan, berdoa, sehingga komentar yang Bro Dolphin katakan itu ternyata betul. Ini memang ternyata dia mengutip dari firman Tuhan. Gitu. Jadi itulah yang mungkin yang ini cuma mau menambahkan yang lain, dan itulah prinsip daripada yang sedang kita orang pelajari saat ini, bagaimana kita mengisi pikiran kita dengan pikiran Yesus, yaitu langsung dari sumbernya nanti Roh Kudus yang akan menolong. Dan memang ada Tuhan gunakan orang-orang tertentu atau siapa saja yang berserah pada Tuhan, yang sudah experience itu kebenaran firman Tuhan, dan waktu kayak sekarang diminta komentar, atau kayak contoh kita orang baca buku E.T. Jones ini, mereka lah orang-orang yang betul-betul dengan kerendahan hati belajar dan menghidupkan, sehingga punya pengalaman pribadi untuk mereka share di dalam mereka punya khotbah yang bukunya sekarang orang pelajari. Dan itu pun waktu orang baca ini buku ini, tetap orang harus compare dengan Roh Nubuat, Alkitab, dan berdoa sama Tuhan. Karena dalam tanda kutip ada juga yang bilang bahwa ada buku-buku tertentu sudah dipalsukan, atau kan arti dipalsukan sudah ditambah-tambah sedikit pengertian dan lain-lain, sehingga kita tetap selalu berada di dalam firman Tuhan yang benar. Thank you. Puji Tuhan. Okay. Thank you, Brother Roy. Jadi saya mau bilang, ada waktu saya belajar ini, waktu saya susun pelajarannya sebenarnya sudah tersusun ya, cuma saya harus sunting tata bahasanya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.
Dan karena di sini diperlukan kehati-hatian, karena kalau salah mengerti, saya memang agak kemarin kesulitan, tapi saya berdoa, Tuhan, sekiranya Tuhan mau tuntun saya dalam menyatakan pekabaran ini, dan ini bukan saya yang mengatakannya, ini bukan saya yang memberikan pelajaran, tapi Tuhan. Biarlah kiranya apa yang disampaikan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kita juga berdoa, saya juga berdoa. Karena saudara nanti di pertemuan berikut ada kutipan-kutipan yang terlihat. Kalau saudara cuma baca sekedar saja, saudara tidak akan mengerti. Saya juga tidak mengerti, tapi Tuhan membuat saya mengerti sehingga saya bisa paham. Jadi memang kehati-hatian untuk pelajaran ini. Mengapa saya agak lambat ini? Karena saya tidak mau melewati setiap paragraf yang begitu penting untuk kita ketahui. Jadi di pertemuan berikut kita akan lihat betapa hancurnya saya, betapa hancurnya saudara yang selama ini saudara pikir saudara benar, saya pikir saya benar. Apapun tindakan saya yang terlihat bagus dan baik itu, ternyata itu benar-benar kain lara, diungkap lagi di pelajaran chapter ke-12 ini. Dulu kita pernah belajar righteousness by faith. Segala kebaikan kita adalah kain lara, ya. Dan ini diungkapkan lagi dan lebih sadis, saudara-saudara. Lebih sadis, kita akan melihat bahwa, waduh, kita ini bukan apa-apa. Baik, terima kasih semua untuk yang sudah berpartisipasi dan mengikuti pelajaran ini. Kita akan tutup dalam doa. Saya mau minta ada satu orang yang mau volunteer untuk berdoa. Oke, mari kita berdoa. Halo, boleh dengar kan? Ya. Oke. Ya. Segala pujian, syukur, limpah terima kasih, penghormatan, kemuliaan, patut kami kembalikan kehadirat-Mu yang kudus. Dan segala hal yang terbaik, baik tubuh kami, jiwa, roh kami, harus kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, sebagai satu persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Karena Tuhan akan membawa segala hal ke dalam pengadilan Tuhan. Baik itu baik, baik itu jahat, baik itu kelihatan dan tidak kelihatan. Betapa telitinya pengadilan Tuhan yang sedang berlangsung saat ini di surga. Ketika pengadilan pemeriksaan sedang berlangsung, buku-buku dibukakan. Dan untuk bisa melewati itu, karakter kami harus diputihkan, dimurnikan, harus memiliki jubah kebenaran Kristus, dan harus diambil secara pribadi oleh yang bersangkutan, memandang kepada Kristus, mempelajari karakternya, agar boleh menerima jubah kebenaran Kristus, bukan jubah kebenaran diri yang mengusahakan keselamatan itu. Terima kasih, inilah prinsip pelajaran righteousness by faith yang sudah sedang kami pelajari. Namun biarlah pengertian ini boleh sejalan dengan praktek kehidupan kami yang mau untuk mengambil waktu khusus belajar firman Tuhan, agar kami boleh menyadari keberadaan kami ini yang malang, marat, miskin, buta, dan telanjang, yang Tuhan mau untuk bekerja dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat jauh daripadamu, namun kami tidak mau menyerah buat bikin kami mau mempelajari dan menuruti kehendak Tuhan dengan sukacita. Terima kasih, pelajaran pagi ini sangat indah dan menegur kami pribadi lepas pribadi. Biarlah itu termeterai dan menjadi terang untuk langkah kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Biarlah Tuhan menyertai terus kami semua dan juga Bro Dolphin yang akan melanjutkan lagi. Biarlah berkat Tuhan selalu menjadi bagiannya, baik rohani, physically. Bapa di surga,
kami akan memulai aktivitas hari ini di Indonesia dan di Amerika yang sebentar lagi akan beristirahat. Biarlah sisa kehidupan hari ini tetap kami membuka hati untuk firman Tuhan dan mengambil waktu untuk belajar agar kami terus boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan membentuk satu batu bata karakter Kristus dalam karakter kehidupan kami. Dan kami mau mendoakan pada saat ini bagi saudara-saudari kami, teman-teman kami yang belum dapat atau belum mengakses kebenaran firman Tuhan. Dan itu adalah tanggung jawab kami untuk mengalaminya sehingga kami boleh sampaikan kepada mereka sebagai satu kesaksian yang hidup dan mereka akan percaya karena itu sudah dialami oleh kami pribadi. Tolong kami karena kami harus menjadi terang di mana Tuhan izinkan kami berada. Dan itu bukan satu paksaan, tapi satu kerelaan, kesukarelaan kami. Karena begitu besar Tuhan punya kasih, sudah memberikan kami segala sesuatu yang terbaik untuk memberikan kami pengharapan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah dan koneksi yang baik. Biarlah boleh kami gunakan waktu kesempatan yang sisa ini, sementara krisis di depan mata sudah semakin dekat dan sudah sedang terjadi dan semakin bertambah. Biarlah kami boleh lari pada Tuhan, bersandar dan berharap kepadamu saja. Dan kami tak lupa mendoakan saudara-saudari kami, teman-teman kami yang sedang mengalami sakit dan sudah sedang proses penyembuhan. Ya, biarlah Tuhan menyertai. Di antara mereka adalah Eon juga kami doakan, dan juga Mama Eon, Tante Lenda, dan juga Om John. Biarlah kabar-kabar baik yang sudah dialami, kesembuhan, biarlah boleh menjadi bagian bagi saudara-saudari kami ini. Dan kami doakan juga Borni, biarlah Tuhan terus berikan kekuatan untuk boleh menghidupkan prinsip kesehatan yang sudah sedang dijalani dan konsisten dijalani. Doakan juga bagi saudara-saudari kami, teman-teman kami yang sudah sedang berjuang dengan sakit wabah saat ini, COVID-19. Kami tidak tahu keberadaan yang sebenarnya karena banyak juga informasi yang tidak benar, tapi kami tetap harus berjaga-jaga. Kami mendoakan baik tim medis dan pasien, biarlah boleh tetap kuat, teguh, dan mendapatkan perawatan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Dan kami juga mohon hikmat untuk membawa diri kami dalam tanggung jawab mencari pekerjaan, berinteraksi dengan sesama, tapi agar boleh tetap sesuai dengan protokol yang terbaik yang Tuhan sudah buka bagi para ahli yang mengerti kasus ini. Terima kasih ya Tuhan, dan juga biarlah Tuhan menolong kami untuk tetap masing-masing untuk tetap boleh bergumul di dalam setiap kekabaran perintah yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Banyak yang mau kami pohonkan, tapi lidah kami yang terbatas, dan banyak sekali berkat Tuhan yang tak terhitung yang kami akan ungkapkan itu dalam pujian syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bawa doa ini di dalam nama-Mu yang indah, Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Thank you, Brother Roy.